Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok ke-6. Saya akan membawakan tentang judul materi istimak di dalam MTS. Nah, dalam madrasah sanawiyah, dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah sanawiyah. Oke, lanjut. Kemampuan istimak di dalam pelajaran bahasa Arab itu yang diberikan di madrasah adalah sebagai penunjang dalam memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Sehingga biasanya kemampuan bahasa Arab peserta didik di madrasah masih pada tahap pengenalan atau penguasaan, belum sampai pada taraf mempraktekkan bahasa Arab secara sempurna. Jadi masih dasarannya saja, belum praktek secara sepenuhnya. Oke. Kemudian persiapan dalam pembelajaran istimak, yaitu kita mempersiapkan kosakata atau mufrodat, pengenalan bahasa Arabnya. Kemudian kita harus menyiapkan materinya dan latihan berdasarkan kompetensi KI dan KD. Nah, kemudian biasanya materi ini berupa percakapan antara dua orang. Jadi muhadasah seperti itu. Dan guru itu harus mengetahui prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip-prinsipnya yang pertama, contoh. Nah, guru menjadi contoh yang baik. Kemudian perencanaan pelajaran. Guru itu harus membuat perencanaan pelajaran istimak dengan baik. Kemudian penyajian pelajarannya harus enak. Kemudian variatif dan dalam komunikasi, artinya tidak hanya terbatas antara guru dengan siswa, bisa antar siswa dengan siswa. Nah, memperhatikan kondisi siswa. Guru itu harus harus tahu kalau siswa itu sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab apa belum. Itu harus diperhatikan juga. Kemudian ucapannya jelas, dalam mengucapkan bahasa Arab harus jelas. Irama dan intonasi juga harus jelas. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk memperhatikan. Kemudian mengulang-ulang. Jadi mengulang-ulang itu kalimatnya diulang berkali-kali supaya bisa lebih hafal, lebih mudah memahaminya. Kemudian ketika penyampaian materinya harus menyenangkan, dengan cara yang menyenangkan. Itu. Nah, dalam K13 untuk pembelajaran materi istimak itu dikhususkan hanya khusus dipelajari di kelas 7 dan kelas 8 dan 9 tidak lagi dipelajari. Karena harapannya itu kelas 8 dan kelas 9 itu sudah mahir. Insyaallah. Nah, di sini ada 5 fase penyajian istimak di Indonesia, yaitu yang pertama, fase pengenalan. Nah, pada tahap ini siswa dikenalkan dengan bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Nah, pengenalan bunyi-bunyinya dulu, baik yang hurufnya sendiri atau gandeng. Abata apa, kalau enggak gitu ya kataba, qoro'a, nah, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang kedua, fase pemahaman pemulaan. Pada fase ini pelajar diajar untuk memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru tanpa respon lisan, tetapi dengan perbuatan. Nah, ini. Jadi guru itu kasih contoh. Misal gurunya sedang menulis. Kataba muallimun ad-darsa, sambil gurunya mempraktikkan menulis di papan tulis. Nah, itu kan pemahamannya secara secara sederhana, tapi mudah diterima melalui gerakan yang dilakukan oleh guru tersebut. Itu. Kemudian itu ada contoh latihan materi istimak. Nah, itu ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada fase pemahaman pertengahan.
Fase pemahaman pertengahan ini pelajar itu diberi pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau tertulis. Nah, yang dilakukan oleh guru itu membacakan bacaan pendek atau memutar rekaman. Setelah itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan atau rekaman tersebut. Nah, ini jadi contohnya gini. Guru itu memberikan sebuah cerita mutolaah misalnya. Bla 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 bla. Nah, misal kana Muhammadun naiman fi firasi fi saati asirah. Nah, walailu kulluhu dhulamun wa bardun bla 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 dan seterusnya. Kemudian guru itu mengasih pertanyaan kepada muridnya. Fi ayu sa'atin nama Muhammadun. Nah, terus itu kan di situ pertanyaan itu diambil dari makalah yang sudah dibacakan oleh guru tersebut. Nah, seperti itu contohnya fase pemahaman pertengahan. Kemudian yang selanjutnya itu fase pemahaman lanjutan. Nah, pada fase ini pelajar diberi latihan untuk mendengarkan berita-berita dari radio atau YouTube. Kemudian setelah mendengarkan berita-berita entah dari YouTube atau dari TV apa dari apa yang berbahasa Arab, kemudian mereka disuruh membuat ringkasannya dalam bahasa Arab. Nah, itu fasenya pemahaman lanjutan, udah lebih tinggi ya. Kemudian yang selanjutnya itu penilaian atau takwim. Ketika semua 4 fase tadi sudah dilaksanakan, kemudian baru pengajar bisa menilai seberapa besar kemampuan siswa tersebut dalam memahami pelajaran istimewa. Nah, kemudian media. Untuk media dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat berperan untuk mencapai keberhasilan. Terlebih dalam pembelajaran keterampilan istimewa, medianya itu biasanya yang digunakan itu CD, tape recorder atau kaset, radio, pertunjukan drama, permainan bahasa, media audio visual seperti YouTube dan lain-lain itu. Kemudian penutup kesimpulannya, istimewa menyimak merupakan proses menerima sekumpulan fitur bunyi yang terkandung dalam kosakata atau kalimat yang memiliki makna terkait dengan kata sebelumnya di dalam topik tertentu. Pembelajaran istimewa adalah proses mendengarkan dengan serius kode-kode bahasa yang diucapkan si penutur, kemudian ditafsirkan kembali oleh si pendengar. Tujuan utama keterampilan istimewa adalah agar pelajar mampu memahami isi pembicaraan, menangkapnya secara kritis dan menyimpulkan pokok-pokoknya. Kemudian persiapan materi istimewa dalam pembelajaran bahasa Arab, yakni mempersiapkan kosakata atau mufradat, materi, dan latihan berdasarkan KI dan KD. Dalam K13 untuk pembelajaran materi istimewa hanya khusus dipelajari di kelas 7 dan kelas 8-9 tidak lagi dipelajari karena diharapkan mereka sudah mahir dalam menyimak, khususnya dalam berbahasa Arab. Kemudian umumnya pembelajaran istimewa disajikan dalam 5 fase, yaitu fase pengenalan, fase pemulaan, fase pemahaman, dan fase pemahaman permulaan, fase pemahaman pertengahan, fase pemahaman lanjutan, dan penilaian. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.